Pemirsa, posisi Presiden Joko Widodo yang juga sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih ini disoroti oleh Ketua Umum dari PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ada sejumlah sindiran yang ditujukan entah kepada siapa, namun apa sebenarnya makna di balik pidato dari Megawati Soekarno Putri? Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam pidato politiknya di Kongres PDIP di Sanur, Bali pekan lalu kembali menegaskan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan atas sokongan penuh partai pengusungnya. Adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya. Hal ini sangat penting mengingat hubungan keduanya adalah kehendak dan prinsip dalam demokrasi itu sendiri. Landasan konstitusionalnya pun sangat jelas. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itulah mekanismenya. Jadi bukanlah secara independen. Konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, dan bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya dan sangat wajar menjalankan garis kebijakan politik partai. Pernyataan Ketua Umum Partai Berlambang Banteng Moncong Putih itu seolah membenarkan adanya komunikasi politik yang terhambat antara partai pendukung pemerintahan dengan pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Manifestasi dari terhambatnya komunikasi politik itu tercermin adanya perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi JK yang justru dikritik oleh kader partai pendukungnya sendiri. Mega pun mengingatkan bahwa seorang presiden pasti akan berkonsultasi dengan partai pengusungnya. Tadi saya katakan itu undang-undangnya memang ada, tetapi kelihatannya partai politik itu tidak harus untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Padahal kalau kita lihat di mana saja di dunia ini, contoh kalau di Amerika itu presiden terpilih sekarang Obama pasti akan selalu berkonsultasi dengan Partai Demokrat. Begitu juga katakan yang hanya memiliki satu partai di Tiongkok, itu pun sama seperti itu. Sehingga hal-hal seperti ini yang sebenarnya media itu juga saya sangat berharap jangan lepas dari masalah konstitusi Republik kita. Sepertinya seakan-akan saya perhatikan itu selalu diabaikan, tetapi justru suara yang bukan datang dari aturan ketatanegaraan maupun tata pemerintahan itu yang sepertinya lalu lebih dimasukkan dan sebagainya, sehingga membuat terjadinya sebuah salah pengertian di publik. Pernyataan Mega itu sekaligus mengingatkan pada isu lama adanya sekelompok orang di sekitar Presiden Jokowi yang dituduh menjadi penumpang gelap yang menyalip di tikungan. Namun sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Joko Widodo mempunyai kewenangan mutlak untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya dan memperbaiki hubungan dengan partai pengusung agar mendapat dukungan di parlemen yang menyokong berbagai kebijakan pemerintah. Baik pemirsa, langsung saja saya bahas. Saya ingin bertanya dulu ke Mas Baskara, kalau tadi dari pernyataan Ibu Mega seolah-olah ada macet komunikasi, seolah selama ini partai agak kurang didengar. Nah ini betul atau tidak interpretasinya demikian? Iya, begini Vina, kehadiran Presiden Jokowi dalam sistem ketatanegaraan kita ini kan memang sesuatu hal yang baru. Saya katakan baru mengapa? Karena baru pertama dalam sejarah politik Indonesia di era reformasi ini, seorang presiden tidak lahir dari posisi politik ketua umum partai.
ini investasi politik yang dilakukan oleh Ibu Mega untuk membangun peradaban partai politik yang lebih demokratis dan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi kita. Nah, ketika Presiden Jokowi yang bukan dari ketua umum partai ini terpilih, banyak pihak yang terkaget-kaget begitu. Salah satu kekagetannya itu adalah ketika Presiden Jokowi ingin berkoordinasi dengan partai pengusungnya, berbagai macam isu dan stigma kemudian ditempelkan. Mulai dari presiden tidak independen, presiden tidak mandiri, bahkan di masa kampanye disebut presiden boneka dan lain sebagainya. Secara psikologis ini tentu saja mengganggu psikologis politik Pak Jokowi. Ya, padahal secara esensinya posisi politik seorang presiden dalam desain ketatanegaraan kita jelas sekali loh, diatur di dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Disebutkan di sana bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Lalu undang-undang leg spesialisnya dalam undang-undang Pilpres ditegaskan lebih tegas lagi bahwa visi misi yang didaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden kepada KPU itu dibuat dan ditandatangani oleh ketua umum partai politik yang sekarang menjadi nawacitanya. Gitu. Sehingga oleh karena itu sebenarnya menjadi sangat wajar kalau seorang presiden berkoordinasi dengan partai politik pengusungnya. Sebagai perbandingan misalkan saja. Tadi Bu Mega menyebut tradisi politik di Amerika, negara yang paling liberal, dan negara komunis seperti di Tiongkok. Itu jelas posisi politik presiden dengan partai-partai pengusungnya. Di era 10 tahun sebelum ini, Pak SBY, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, menjadi presiden, membentuk Setgab. Partai-partai yang gabung dalam Setgab itu setiap hari mereka rapat membicarakan tentang perencanaan, pelaksanaan, bahkan pengawasan agenda-agenda pembangunan nasional di bawah pemerintahan Pak SBY JK dan Pak SBY Budiono. Tidak ada persoalan. Tapi begitu Pak Jokowi menjadi presiden yang bukan ketua umum partai politik, ketika dia ingin berkoordinasi dengan partai pengusungnya, dengan ketua umum PD Perjuangan, dengan ketua umum Nasdem dan lain sebagainya, dianggap ini mengganggu independensi. Nah, inilah yang kemudian menjadi embrio dari polemik soal hubungan antara presiden dengan partai-partai pengusungnya. Tetapi kalau kita mau berpikir positif, menurut saya ini masih dalam batas hal-hal yang wajar. Ada pepatah bijak mengatakan begin is difficult. Mengawali itu memang sesuatu yang sulit. Jadi Pak Jokowi juga sedang mencari bentuk, rakyat juga sedang mencari bentuk, media massa, pengamat juga sedang mencari bentuk. Saya yakin satu hari ini pasti akan terselenggara satu pola hubungan yang menurut hemat saya akan lebih sinergis lagi, lebih positif lagi, dan tidak perlu ada kecurigaan-kecurigaan seolah-olah presiden berkoordinasi dengan partai pengusungnya itu akan mengganggu kemandirian, mengganggu kewibawaan seorang presiden dan sebagainya. Oke, Bung Zainal, Anda melihatnya bahwa dengan adanya stigma atau pemikiran di masyarakat bahwa ini takutnya ada intervensi begitu ya, ditumpangi kepentingan. Nah, itukah yang kemudian secara psikologi politik mempengaruhi bagaimana kemudian Presiden Joko Widodo berkoordinasi dengan partai-partai pengusungnya? Saya mau melihatnya dari aspek psikologi personality dan juga sekaligus juga dari leadership style. Dua tokoh ini, baik itu pada Megawati maupun juga pada Jokowi. Kalau kita lihat misalnya pada Jokowi itu saya melihat bahwa dia adalah tipe orang yang dalam kepemimpinannya itu sifatnya kolegial. Kolegial itu ditandai antara lain misalnya saja oleh informalitas hubungan. Kemudian juga itu sangat tidak mementingkan tentang formalitas itu. Nah, ini yang terjadi. Kelemahannya dalam konteks ini adalah mungkin ada sesuatu yang seharusnya ya diikuti, katakanlah itu berkaitan dengan masalah norma atau katakanlah ini politik ya, sistem politik itu mungkin akan dilabrak gitu dia. Tetapi kelemahan yang lain adalah kalau misalnya ini dikurangi oleh apa yang disebut dengan pengalaman politik. Kalau pengalaman politiknya relatif minimal, kemungkinan akan terjadi kondisi seperti ini. Nah, kemudian kita lihat seorang Mega sekarang. Nah, Mega itu kalau saya mencoba menginterpretasikan dalam konteks teori psikologi politik, itu jelas bahwa dia adalah seorang leader yang sifatnya adalah direktur. Dan sekaligus juga adalah seorang yang sifatnya sangat formalistik. Dia akan ikutin norma-norma, dia akan ikutin sistem politik, dan itu sangat hierarkis. Itu sangat hierarkis. Nah, yang kemudian dia juga memiliki kelebihan dalam petik, yaitu dalam konteks pengalaman politiknya. Nah, ini yang menjadi masalah. Gini masalahnya.
pertama Mega merasa bahwa saya punya pengalaman politik yang lebih tinggi, kemudian juga struktur, kemudian sistem ini juga harus diikutin. Ini yang tidak terdapat atau tidak dilakukan oleh seorang Jokowi. Oke, jadi ini soal beda-beda, ini saja beda karakter, beda gaya kepemimpinan. Beda. Jadi bukan karena ada pressure atau tekanan intervensi yang begitu kuat yang dirasakan. Anda melihatnya begitu? Nah, ketika terjadi katakanlah dalam hal ini adalah perbedaan dalam style, itu kemungkinan akan ada perbedaan dalam mempersepsi masing-masing. Mungkin saja bahwa ini ada intervensi politik dan ini ternyata bukan dari kelompok KIH yang mendukungnya, yang bahkan selama Pilpres berdarah-darah mendukung gitu. Tetapi dalam konteks atau katakanlah dari perspektif Jokowi barangkali beda, karena dia melihat bahwa saya ingin, apalagi kalau kita lihat dari sejarah kepemimpinan Jokowi, dia kan memang betul bahwa dia seorang kader, tetapi kan jelas dia bukan kader yang ada di pusat, yang pergaulannya adalah pergaulan di level nasional, tetapi dia nyaris tidak punya kemampuan dalam hal itu. Sehingga saya menduga bahwa jangan-jangan ketika memilih orang-orang terdekat, ini bukan orang partai, itu orang-orang yang merasa bahwa ini orang-orang idealis yang katakanlah tidak punya kepentingan politik. Ini masalahnya saya pikir. Oke, Bung Philip, Anda sepakat atau sebenarnya jika Anda mengurai permasalahan yang ada, masalah komunikasi yang ada, ini soal beda leadership style atau sebenarnya memang ada kekhawatiran pendapat publik atau apa ini sebenarnya? Saya rasa gabungan dari semuanya ya. Jadi yang pertama tentu saja pasti partai politik itu akan berusaha mempengaruhi dan membawa kepentingan. Kepentingan itu kan bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi kepentingan itu harus dikelola. Nah, mengelola kepentingan ini tentu membutuhkan pengalaman politik juga yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira saya setuju bahwa presiden harus berkomunikasi dengan terutama partai-partai pendukungnya. Masalahnya sekarang yang dilihat oleh publik adalah bagaimana komunikasi itu dilakukan. Dan memang betul bahwa presiden dicalonkan oleh partai-partai politik, tetapi dalam bangunan sistem presidensial itu center of power adanya di presiden, bukan di partai politik. Jadi ketika seorang presiden sudah terpilih, maka dia menjadi presidennya semua orang Indonesia. Dia tidak hanya menjadi presidennya PDIP, tidak hanya menjadi presidennya Partai Nasdem misalnya, tapi juga presiden mungkin presidennya KMP misalnya kan gitu. Nah, masalahnya sekarang presiden ini harus bisa mengelola semua kepentingan baik dari KIH maupun KMP. Nah, mungkin yang dilihat sekarang adalah komunikasi pemerintahan Pak Jokowi dengan PDIP kurang. Cuma mungkin itu ada sebabnya ya. Jadi mungkin soal komunikasi politiknya yang yang mungkin kemudian sama-sama punya barrier psikologis yang terbangun. Misalnya statement-statement tentang petugas partai, tentang apa yang menurut saya agak patronizing gitu ya. Membuat kerangka hubungan psikologis yang sebetulnya dalam sistem presidensial presiden ada di di atas. Itu menjadi terganggu. Walaupun saya yakin secara individual, secara pribadi Pak Jokowi merasa dirinya kader PDIP gitu. Cuma saya kira kalau tadi bahasanya Bang Baskara tadi ada peribahasa juga, it takes two to tango. Mau nari tango harus berdua gitu. Dan saya kira yang penting sekarang adalah bagaimana baik DPP PDIP dengan Pak Presiden Jokowi itu menemukan pola hubungan yang tidak saling merendahkan satu sama lain. Karena tentu saja konstitusi kita tetap mengamanatkan bahwa presiden adalah center of power di Indonesia. Tidak saling merendahkan satu sama lain. Memangnya terlihat ada yang merendahkan selama ini atau merendahkan dalam konteks yang tadi itu? Sebetulnya apa betul? Memang secara ADART PDIP. Nanti saya jelaskan tentang posisi pertanyaan petugas partai itu ya, supaya publik juga tercerahkan tentang terminologi yang digunakan oleh PDI Perjuangan. Baik, nanti ke dalam dan keluar ya. Setelah jeda ya, Bung Baskara ya. Pemirsa, kami harus tahan dulu, harus jeda dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Bincang Pagi.